yang sudah masuk Islam dari kalangan jauh keluarga atau yang lain dari mereka untuk mengikuti agama yang sudah engkau anut. Sesungguhnya orang yang kau ikuti itu banyak berulang. Dia adalah orang yang membawa perkara yang benar, agama yang benar. Jadi orang-orang yang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka alim kitab Taurat dan Injil, sebagian mereka ada yang ngomong seperti itu kepada sebagian warga atau pengikutnya yang sudah masuk Islam, mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu di sini diingatkan oleh Allah, atamuruna an-nasa bil birri ay bil iman bi Muhammad SAW. Kita baca dalil itu sebutkan seperti itu. Apakah kalian wahai ahli kitab memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, yaitu iman dengan Nabi Muhammad, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Kalian sendiri gak beriman sama Nabi Muhammad SAW, padahal antum tatluna kitab, kalian yang langsung baca kitab Taurat, yang langsung tahu bahwasanya di kitab tersebut memang benar ada sifat-sifat Nabi Muhammad menunjukkan benarnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Imam Ibnu Jurayj, mereka orang-orang yang alim kitab itu selain memerintahkan untuk iman sama Nabi Muhammad, juga ada sisi yang lain. Mereka itu memerintahkan ketaatan, tapi ternyata mereka melakukan kemaksiatan. Nah, kalau yang ini maknanya lebih umum, maknanya mencakup semua orang yang memerintahkan kebaikan, memerintahkan ketaatan,
Perintahnya sholat, ternyata nggak sholat. Perintahnya jangan maksiat, ternyata jangan maksiat. Ini berbahaya. Ini kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang luar biasa. Digunting-gunting itu lidahnya, digunting-gunting itu bibirnya dengan gunting dari api neraka. Alhamdulillah. Minimal itu yang wajib dijaga. Syukur-syukur yang sunnah. Kalau orang-orang dulu itu al-ilmu khusyat dulu yu'raf bidaka ahlu. Kalau orang-orang dulu para ulama lebih-lebih yang ahli ilmu itu, mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ilmu itu semuanya ngajari takut kepada Allah, bukan ngajari berani sama Allah. Yu'raf bidaka ahlu. Kalau sudah seperti itu ilmu diamalkan, maka orang-orang yang berilmu, para ulama itu bisa diketahui sebab takutnya sama Allah. Wajah mereka itu enak dipandang bercahaya, enak dipandang bercahaya, dan terlihat aura bagaimana dia ini orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku sing ulama-ulama tenanan. Nek kula boten ulama atau santri mawon. Ulama itu kalau dipandang wajahnya enak gitu, karena di situ ada nur cahaya rasa takut takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semandang kok niku air hilang apa-apa sing dadi pikiran. Kados zaman dulu enten tempat sholat niku kiai hamil, orang sumpek-sumpek teko ketemu melihat tok wajahnya tok wis hilang sumpeke. Orang punya masalah pengen cari solusi, lihat dok sudah terjawab masalahnya. Baru lihat dok, baru buka kitab, belum mulai, belum ceramah, terus banyak yang nangis. Subhanallah. Kalau yang zaman sekarang, yang kemarin dengan kita alami sendiri seperti Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Hafidhullah ketika di Palangka sama gubernur dulu itu kelihatan sekali wajah orang yang benar-benar takut sama Allah. Lihat, terus meneteskan air mata. Banyak orang yang hadir, lihat wajahnya nangis, lihat wajah beliau saja sudah nangis. Subhanallah. Benar kata ulama, kalau sudah ilmu itu diamalkan dengan sungguh-sungguh, maka akan tampak rasa rasa takut pada wajah mereka, sehingga orang yang pandang itu pun menjadi tentram karena berkah daripada ketaatan orang yang beriman tersebut. Ini boleh jadi wajah para ulama, ulama yang tenanan, benar-benar takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama zaman saat ini, apalagi sini kermik nih, dengan ngerti wajahnya malah tambah iling, tambah sumpah. Makanya kalau kita kedatangan tamu-tamu orang-orang mulia itu, ambil kesempatan yang lama, ambil wajah mereka. Pas mereka ceramah apa itu, panggil terus wajah mereka. Karena memandang wujud nairah, orang-orang yang mereka itu wajahnya bercahaya karena memang ada aura ketakwaan di dalam dirinya, itu bisa membuahkan keberkahan dunia sampai akhirat. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya, omongannya sesuai dengan perbuatannya, bahkan perbuatannya jauh lebih banyak daripada omongannya. Ngajak ketaatan, dia jauh lebih taat daripada omongan yang keluar dari mulutnya. Ketaatan yang dia lakukan lebih banyak daripada yang dia omongkan. Subhanallah. Itu mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang yang omongannya sesuai dengan perbuatannya, bahkan perbuatannya mendahului omongannya. Karena itu di sini ada ancaman bagi orang yang melupakan dirinya sendiri. Perintah apa tapi awalnya dewe dilalekno. Di dalam hadis Nabi juga menyatakan yu'ta birrajul yawmal qiyamah fa yulqa bin nari fatandaliku aqdamu batni fa yadurru biha kama yadurru al-imam birruha fa yazdanu ilayhi al-nar fa yaqulu ya fulan ma lak alam takun
dai, lebih-lebih para ulama itu harus punya teladan yang baik, menjadi teladan yang baik. Sebab ilmu agama ini nggak akan langsung diterima kecuali yang bawa itu bisa dijadikan teladan, panutan. Kalau ilmu yang lain tidak lurus, pokoknya dia pinter ya diikuti. Contoh, ada orang ahli matematika, kita belajar sama matematika atau anak kita belajar matematika sama dia. Itu yang penting dia ahli matematika, udah ilmu matematikanya diambil, diserap. Tidak peduli dia kelakuannya, dia mungkin tidak sholat, dia mungkin orang ini tidak peduli, penting ahli matematika. Anak kita tahu sudah penting. Anak saya tak kursuskan ke situ, nggak urus dia sholat benar, dia maksiat atau nggak urus, penting ahli matematika. Diambil begitu aja. Ahli bahasa Inggris sama, ahli fisika, ahli ini, ahli itu sama. Yang penting dia benar-benar terkenal ahli, sudah selesai. Anak saya kursuskan ke sana. Nggak ngurus dia sholat orang, dia dari maksiat apa nggak ngurus, penting ahli dalam bidangnya, ahli bahasa, ahli matematika dan seterusnya. Itu kalau ilmu dunia, Pak. Tapi kalau ilmu agama tidak bisa seperti itu. Ada orang alim, baca kitab apa aja bisa, ceramah apa aja bisa. Tapi ahli maksiat, nggak pernah sholat, orang tahu ini nggak pernah sholat, nah selesai. Dan bakalan digubris ilmunya, walaupun benar-benar dia alim menguasai semua ilmu. Tapi kalau sudah diketahui maksudnya, ternyata dia nggak sholat, ternyata dia maksiat, ternyata dia punya apa itu aib, maka tidak akan diambil ilmunya. Karena itu para ulama yang punya ilmu agama ini jangan hanya fokus retorika pintar ngomong, tapi juga harus lebih fokus untuk mengamalkan terlebih dahulu semua ilmu yang dia sampaikan. Lebih-lebih minimalnya yang wajib, jangan sampai keluar, jangan sampai ditinggalkan. Yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan yang wajib-wajib, termasuk yang wajib dalam bagian hatinya juga harus dibersihkan. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong, itu semuanya yang wajib-wajib itu. Kalau sudah diamalkan, dia bisa dilihat jadi panutan, maka pasti akan didengar. Tapi kalau orang itu cuma ceramah aja, pintar ngomong, gak bisa dijadikan panutan, akan ditolak omongannya, walaupun pakai dalil hadis paling sahih, walaupun pakai ayat Quran, tapi kalau dia perilakunya tidak bisa dicontoh, maka tidak akan didengarkan. Alhamdulillah. Itu bedanya ilmu agama sama ilmu yang lain. Ilmu agama ini perlu pengamatan, perlu para ulama itu menjadi contoh di dalam kebaikan. Karena itu kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi contoh dari para sahabatnya. Beliau tidak memerintahkan sesuatu kecuali beliau terlebih dahulu dan paling dahulu di dalam melaksanakan sesuatu tersebut, hingga Allah memuji beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah jadi panutan. Begitu juga para sahabat beliau, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika jadi khalifah mau buat undang-undang atau aturan, itu beliau ngomong, laqad badali an amuru bi kadza wa kadza walladzi nafsi bi yadihi man khalafa minkum la aj'alannahu nakalan lil muslimin. Beliau ngomong sama keluarganya terlebih dahulu, wahai keluargaku, aku buat aturan ini, hati-hati loh ya. Kalau sampai semuanya, wahai keluargaku, keluarga dekat ataupun keluarga jauh yang masih famili dengan saya, kok sampai melanggar, maka akan aku jadikan pelajaran untuk kaum muslimin yang lain. Artinya apa? Aku tegakkan hukum setegak-tegaknya. Gak peduli anakku, gak peduli istriku, gak peduli keluargaku. Kalau kalian semua melanggar aturan yang aku buat, maka akan aku tegakkan hukum setegak-tegaknya. Gak ada pandang, gak ada milik kasih, gak ada apa itu toleran sama sekali. Melanggar
beliau jadi contoh. Keluarganya melanggar, dihukum seketika tanpa pandang bulu. Kalau sudah seperti ini, maka dakwah ajaran Nabi ini semakin diterima dan semakin tersebar. Dan bahkan survei sejarah membuktikan bahwasanya tersebarnya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena peneladanan dari yang bawah, dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat mereka jadi teladan, para ulama tabi'in setelahnya jadi teladan. Lihat bagaimana mereka orang-orang soleh itu, mereka ibadahnya luar biasa, bahkan ada yang ribuan setiap hari sholat sunnahnya, baca sholawatnya dan seterusnya, panutan di setiap zaman. Sampai di zaman di Nusantara ini ada wali songo, lihat mereka jadi panutan sampai sejarah Islam masuk ke Indonesia ini tanpa perang. Ini kan menunjukkan panutan yang luar biasa. Mereka membawa akhlak yang dicontohkan Nabi SAW sampai Islam dibawa ke sini tanpa ada peperangan. Sebagaimana Nabi datang ke Madinah bawa Islam tanpa ada peperangan, karena sosok Rasulullah dan para pewaris Rasulullah, mereka benar-benar jadi panutan umat. Orang-orang terkesima melihat indahnya perangai mereka. Orang-orang terkesima takjub melihat indahnya tutur kata mereka, sehingga Islam ini diterima tanpa harus ceramah. Zaman dulu itu Islam ini banyak diterima gara-gara lihat akhlaknya orang-orang Islam. Zaman sekarang juga ada di Amerika sana itu banyak orang-orang Amerika tertarik pengen mempelajari Islam, pada akhirnya langsung masuk Islam setelah mempelajari Islam tadi gara-gara lihat tetangganya, anak sama bapak bagus ya, cium tangan, sopan sama orang tuanya. Tetangganya lihat setiap saatnya, padahal di rumahnya dia anaknya jangan kok cium tangan, ngajak gelutan, ngajak tekanan, bahkan mukul orang tua biasa di sana. Tapi dia lihat tetangga muslimnya, anaknya sopan sama orang tuanya, sama tetangganya nggak pernah ganggu, nggak pernah ngambil apa mencuri ini curi itu. Padahal di sana itu kriminal banyak. Ini orang Islam kok anaknya bagus, akhirnya mereka tertarik. Katanya Islam teroris, tapi saya punya tetangga orang Islam kok anaknya bagus. Akhirnya dia penasaran, masa teroris gini? Anaknya bagus, perilakunya bagus, saya pelajari Islam dari sumber yang benar. Subhanallah, banyak di Amerika, di Inggris itu saat ini mereka tertarik dengan Islam setelah mempelajari dari sumber yang benar, dan bahkan banyak dari mereka yang masuk agama Islam. Itu karena peneladanan. Islam tersebar karena peneladanan yang dibawa oleh umat Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih orang yang ahli dakwah, orang yang diberi ilmu oleh Allah, para ulama harus lebih bisa menjadi teladan, sehingga ilmunya Nabi ini, risalahnya Nabi ini mudah diterima oleh orang-orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ahli maksiat atau orang-orang bahkan di luar Islam. Karena orang yang maksiat itu Pak, pengen tobat itu nggak cukup diomongi, dinasihati. Dia mesti lihat yang nasihati saya ini benar nggak, ngajak tobat dari mabuk, jadi mabuk tenan orang, ngajak tobat dari maksiat, dia maksiat rendah. Itu diteliti sama mereka. Orang yang ahli nasihat itu tidak akan langsung menerima nasihat kecuali dia lihat sosok yang nasihati ini benar-benar bisa jadi teladan dalam ucapan dan perbuatannya. Karena orang yang ahli nasihat yang masih dosa itu, masih terjerumus dalam lembah dosa, itu mereka mau keluar itu sulit Pak. Kenapa? Karena sudah kebiasaan senang dengan maksiatnya, terus menikmati maksiatnya. Maksudnya ahli judi, tobat, angel. Orang yang sudah kecanduan narkoba, minuman keras, tobat, diceramai pakai Al-Quran, pakai hadis, angel. Sulit. Orang yang sudah biasa meninggalkan sholat, diceramai, atau santri mulai diceramai, bapak-bapak, sulit. Ngamuk malah. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa dengan kemaksiatan, kesalahan yang dia lakukan. Dintasno, dicabut angel. Itu satu. Nomor dua, orang yang ahli maksiat itu kalau dinasihati berarti kita itu menunjukkan bahwasanya dia ini salah. Wong itu nggak diklaim kamu ini salah, itu nggak terima biasa. Maka dakwah yang paling bagus itu dengan peneladanan. Saya sering
biasanya sulit terima, karena sudah terbiasa. Satu, nomor dua, mereka itu kalau dinasihati berarti kita menunjukkan kesalahan. Mereka itu salah, mereka itu melakukan kesalahan. Orang yang seperti ini manusia itu biasanya sulit. Karena itu, di sini para ulama harus punya peneladanan di dalam mendakwahkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya para ulama, juga orang-orang yang lain semuanya, baik anak, santri dan lain seperti itu tadi, semuanya membutuhkan peneladanan agar diterima oleh orang yang ada di sekitarnya yang mungkin masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang itu jauh dan semakin jauh dari Allah, orang maksiat dan semakin nambah maksiat. Kadang-kadang gara-gara omongannya kita yang nggak pas dan kita nggak bisa membuktikan, menunjukkan peneladanan. Yang terlalu itu dinasihati malah tambah adoh. Kenapa? Karena yang nasihati aja mau dewi, nasihati aku, anak bodoh, bodoh aja ternyata. Saya nggak sholat jihad, kita juga nggak sholat misal, maka tambah jauh. Katanya bodoh, semodoh dan bodoh aja. Akhirnya tambah jauh. Gara-gara apa? Nggak ada peneladanan di situ. Contoh yang sering saya terjadi itu seperti santri pulang, ternyata dia juga nggak sholat. Malah kalau pas pulang terpengaruh dengan teman-temannya yang ada di rumah. Sholat nggak sholat, ini mondok bertahun-tahun sama aja ternyata nggak sholat. Akhirnya dia tambah jauh dari itu. Gara-gara apa? Si santri tersebut tidak membawa peneladanan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diingatkan untuk kita semuanya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah engkau memerintahkan kebaikan terhadap manusia sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri untuk melakukan kebaikan tersebut? Padahal engkau kalian semuanya membaca kitab atau tahu ajaran dari para nabi, tahu dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir di kesimpulan satu, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu mereka tahu sebetulnya di kitab mereka bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi itu adalah agama yang benar, sehingga mereka pun berwasiat kepada sebagian keluarganya untuk tetap ikut Nabi Muhammad. Ternyata mereka malah melupakan diri mereka sendiri. Yang kedua, hal yang seperti ini jangan sampai kita contoh. Perintah apik tapi awal diri kabeh, perintah taat tapi ternyata dirinya bermaksiat. Ini ancamannya sangat serius. Lebih-lebih para ulama ketika berdakwah, yang ketiga harus membawa peneladanan, walaupun sedikit harus dibawa. Minimal yang wajib-wajib itu dijaga secara zahir, kewajiban dijaga. Secara batin, yang namanya para ulama harus hatinya dibersihkan, sehingga kalau sudah begitu dakwahnya akan diterima oleh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan oleh umat di luar umatnya Nabi pun bisa menerima dakwah Nabi jika dakwah tersebut dibumbui, dibungkus dengan peneladanan. Semoga kita semua bisa menjadi teladan. Kita para suami bisa menjadi teladan istri dan keluarga kita, bisa menjadi teladan kanan kiri kita, dan kita semua menjadikan orang yang sama-sama menyebarkan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Minta maaf dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kullu yawmin wa fi shan. La ilaha illallah
عليم تبارك ربنا تعالى تبارك ربنا ربنا نستغفرك